enggak, saya motong-motong makan aja. Kan lebih nikmat langsung digigit ya, dikit-dikit itu, rasa kayak makan angin aja. Jadi manusia ketika dia tidak memiliki tujuan hidup, sebenarnya dia sudah krisis identitas. Orang yang krisis identitas itu bawaannya selalu termenung, putus asa, dan tidak bergairah. Nah, ingat ini ya. Setiap manusia punya satu lubang ada di dalam hatinya. Itu harus diisi dengan cara mengisi firman Tuhan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan hanya karena Tuhanlah yang bisa mengisi ruang kosong itu. Setiap pencipta itu tahu kelemahan ciptaannya, dan si pencipta akan menjaga ciptaannya juga memelihara. Oleh karena itu, ketika kau sudah memiliki percaya sama Tuhan, kau tidak usah khawatir lagi. Tinggal kau percaya saja, maka kau akan punya tujuan hidup. Karena sangat disayangkan kalau kita hidup itu tidak ada tujuannya, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Banyak hal orang kelihatan dia itu seperti bahagia, padahal sebenarnya dia itu kesepian, menderita, dan bahkan tidak tahu arahnya untuk apa dia ada. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Terkadang ya, rasa semangat itu bisa hilang kalau ada aja pertengkaran, ada keributan, sehingga membuat kita jadi sedih, putus asa, dan tidak ada ingin hidup lagi. Aku punya cerita ya. Adalah seorang bapak-bapak, dia punya istri dan 2 anak. Setiap hari istrinya ini dimarahin. Salah inilah, salah itulah. Ketika dia berdiri, dia pun salah. Duduk pun dia salah. Diam salah, bicara pun salah. Jadi datanglah istrinya nih. Tidak tahu harus mau bagaimana lagi. Katanya, bagaimana hidupku ini? Sementara anak-anakku masih kecil. Sedangkan aku ini sudah tidak tahan lagi hidupku ini. Bagaimana caranya aku mengatasi hidupku ini, katanya. Kalau aku mengakhiri hidup, itu kan dosa, lagian itu tidak mungkin, katanya. Lalu berpikir-pikirlah dia. Aku pergi aja lah keluar, katanya. Nanti aku teriak-teriak aja, katanya. Aku cari hutan, katanya. Tapi tiba-tiba dia lihat itu pas dia jalan itu ya, ada itu orang yang meninggal di bawah. Nah, yang bawa itu kan mobil. Lalu, aku ikutin aja. Lebih baik aku ikut sama orang yang meninggal ini, biar aku nanti di situ aja menangis, katanya. Lalu sampailah dia di rumah Bumi Baru itu ya. Bumi Baru itu kan tempat orang meninggal. Dia lari kencang-kencangkan, menangis lah dia sejeri-jeri. Aduh, nyeri, hatiku nyeri, katanya kan. Lalu yang sekitar situ heran, katanya. Ada yang bilang begini, aduh mungkin istri mudanya ya nangis-nangis, mungkin dia itu belum ngasih warisan sama dia, tetapi udah keburu mati si bapak ini, katanya.
Iya ya, soalnya dari tadi yang aku lihat itu cuma dia yang teriak-teriak. Dia itu yang paling sedih. Saking sedihnya sampai menyayat hati. Coba dengarkan apa yang katanya itu. Sampai bilang nyeri-nyeri. Apanya yang nyeri katanya ya. Dari yang lain bilang ya, oh iya ya. Akhirnya ternyata si bapak yang meninggal ini tukang nikah. Nah, ada istrinya situ, ada 2 orang. Lalu datanglah orang itu kan, dihiburlah si ibu ini. Ibu, udahlah bu, udah jangan nangis lagi. Namanya juga sudah takdir harus meninggal ya. Udah, kamu nggak usah khawatir. Harta warisan si bapak ini kita bagi aja. Tapi kita nggak boleh bagi tengah, soalnya kamu kan belum dikenalkan sama kami. Nah, ini istri pertama ibu ini yang lebih tua, lebih banyak sama dia. Aku istri kedua dan kau istri ketiga. Nanti kami bagilah kamu itu uang. Nah, sekitar 2 miliar. Nanti, tapi perusahaan jangan ikut ya. Dikasih rumah satu sama mobil satu. Udah diam katanya. Lalu yang nangis-nangis ini kan bingung. Dia bukan istri mudanya, tetapi dia bilang seperti itu. Jadi diamlah dia. Bagaimana ini aku terima atau enggak ya? Nah, sudah, dipeluk dah. Oh, ya sudah, mau kita keburkan ini ya katanya. Jadi ya begitulah ceritanya. Itulah saking sedihnya si ibu itu jadi pergi dia ke tempat berduka. Setelah itu kan udah nangis-nangis pergi dia, dikejar ibu-ibu itulah kan. Hei, ibu, jangan dulu pergi. Kita kan belum bagi warisannya. Nanti tunggu ya, kita ketemunya di sana, katanya. Lalu langsung pergilah si ibu itu. Langsung cepat pergi menghilang ya. Karena dia kan bukan istri muda si bapak yang meninggal ini. Nah, sampai di situ kan dulu udah dia. Legalah hatinya karena sudah menangis. Lalu dalam pikirannya, bagaimana ya kalau aku terima uang itu pasti ketahuan nanti. Ya sudahlah, aku nggak usah menerima uang itu. Setidaknya hatiku sudah lega. Tapi dalam perjalanan pulang dia jadi merasa lucu mungkin ya. Akhirnya jadi bergembira lah, dia jadi tertawa, enggak sedih lagi. Sesampai di rumah dia ditungguin sama suaminya sama anak-anaknya, dipeluklah dia katanya. Kata suaminya, "Ibu, maafkan aku ya. Tadinya aku marah-marah karena memang banyak bebanku bu, tetapi ibu pun langsung menangis begini," katanya. "Enggak apa-apa pak, tapi mulai sekarang sayangilah aku pak, janganlah kamu selalu memarah-marahiku. Aku kan sedih pak," katanya. "Aku sudah capek di rumah, ngurus anak, belum lagi harus kerja, tetapi mama bapak timpakan lagi amarahmu ke saya. Aku ini manusia pak, punya batas kesabaran, janganlah selalu melakukan hal itu seperti itu padaku," katanya. "Aku masih ingin hidup pak," katanya. "Enggak lah bu, aku tidak akan melakukan itu lagi. Kita lebih baik terbuka pak daripada selalu bertengkar dan selalu menyalahkan ya bu," katanya. Akhirnya orang itu jadi baiklah, bapaknya itu kan tidak lagi marahi. Kalaupun marah harus ada alasannya. Seperti itulah. Tadinya si ibu itu udah putus asa, saking putus asanya dia menangis. Jadi kamu pun kalau ada masalah, udah menangis aja, tapi jangan cari laku orang meninggal ya, nanti jadi masalah. Begitu. Nah, aku makan dulu apelnya ya. Lumayan asam apelnya ini. Tapi kan karena udah dibeli harus dimakan. Nanti sayang. Soalnya kan apel mah mahal. Iya, saya kan gak punya uang buat beli apel. Ini pun aku beli cuma sama. Tadinya sama anak. Tapi karena anaknya belum datang, keburu dimakan aja lah ya. Jadi kamu pun ya, kami yang nonton, jangan terlalu banyak berpikir dalam hidup ini. Jangan terlalu sulit dalam pikiranmu bagaimana hari besok. Jangan. Jalanin aja hari-hari saat ini. Kalau kau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Kalau lagi kamu masih menganggur, ya sudah lah, cari jalan yang lain lah. Misalnya contoh ya, pergilah entah kau ngamen. Setidaknya ada hiburan, kau nyanyi. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Setidaknya kan kau hatimu terhibur. Jangan selalu di rumah terus. Kalau di rumah terus itu sumpah. Jadi pikiran juga tertutup. Jadi gampang emosi. Tapi kalau kau keluar, ya, minta pasangan pun marah-marah, nggak usah dijawab. Biarkan aja. Namanya orang kalau udah marah itu, omongannya itu nggak dipikirkan lagi.
Gak dipikirkan efeknya, yang penting ngomong wes, gas wes terus seperti pembalap. Kan pembalap itu kayak gitu. Kalau nggak digas kan mundur, makanya gas wes, gas gas gas. Orang pemarah pun begitu, main gas aja, gak dipikirkan perasaan orang. Padahal nggak boleh ya. Kalau mau marah, ya sudah lebih baik diamlah, pergilah entah kemana. Tapi jangan kau sakiti hati di dalam keluarga, kasihan. Ini kiranya terkadang ya kelihatan enak makanan ini, padahal nggak enak. Inilah enakan kerupuk daripada apel ini. Tapi mahal ya. Dah sekian dulu ya guys. Tapi apel ini banyak vitaminnya. Dah.